sure it's just me and trust me, I give it a chance. Now take my hand, stop, find the man on the jukebox, and then we start to dance. Now I'm singing like, do you know I want your love? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Delima Mustikasari, mahasiswi Pendidikan Matematika semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa. Nah, pada video kali ini saya ingin memenuhi tugas geometri ruang yang diampu oleh Bu Raudatul Husna MPD. Nah, nantinya saya akan menjelaskan sedikit tentang bangun ruang kubus, di mana saya akan menjelaskan tentang definisi kubus, ciri dan sifat, bidang diagonal, diagonal bidang, diagonal ruang, juring-juring kubus, serta menentukan rumus luas dan volume kubus. Nah, langsung saja ya kita masuk ke materinya. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi kubus. Namun sebelum kita ke definisi, kita harus mengetahui dulu ciri-ciri dari kubus itu seperti apa. Ini adalah bangun ruang kubus. Dari bangun ruang ini kita bisa melihat bahwa kubus memiliki bentuk persegi dan memiliki sisi-sisi yang berjumlah 6 sisi. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu kubus memiliki rusuk-rusuk. Nah, untuk lebih jelasnya kita memakai kerangka ya. Nah, ini adalah kerangka kubus. Nah, di sini kita melihat bahwa kubus memiliki 12 rusuk. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, lalu kubus memiliki 8 titik sudut. Mana dia? Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi kongruen berbentuk bujur sangkal atau persegi dan memiliki 12 rusuk, 6 sisi, serta memiliki 8 titik sudut. Nah, setelah itu kita lihat sifat-sifat dari kubus. Nah, di sini sudah jelas bahwa yang pertama sifat kubus, semua sisi kubus berbentuk persegi. Sudah jelas ya. Dan semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Nah, ini kubus memiliki rusuk yang sama panjang karena dia persegi. Nah, lalu yang ketiga ada setiap diagonal bidang atau ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang dan setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Nah, itu diagonal bidang. Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi pada kubus. Ini contohnya. Ini adalah dua titik sudut yang berhadapan yang kita gambarkan dengan garis. Nah, ini dia. Ini dikatakan diagonal bidang. Bisa kita lihat di gambar. Nah, ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dari sini kita lihat yang dikatakan diagonal bidang adalah dari B ke E, dari A ke F, dari B ke G, dan seterusnya. Dan diagonal bidang pada kubus memiliki 12 diagonal bidang. Nanti kita tulis di bawah ya. Setelah itu, untuk mencari diagonal bidang, misalnya kita cari ini, BE. Ini kan terbentuk sebuah segitiga. Maka bisa kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras, kita bisa mengambil rumus dari diagonal bidang. Ini ya, kita ambil contoh dari BE. Maka rumusnya diagonal bidang diagonal bidang BE dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka AB ditambah AE akar AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Akar AB ini kan sisi ya,
sisi kuadrat. AE juga sisi tambah sisi kuadrat. Maka menghasilkan akar 2 kali sisi kuadrat. Akar dari sisi kuadrat S akar 2. Nah, diagonal bidang pada kubus seluruhnya ada 12 karena kubus memiliki 6 sisi. 6 sisi dan setiap sisinya kita bagi 2. Jadi 6 dikali 2 12. Maka untuk rumus diagonal bidang seluruhnya menjadi 12 kali S akar 2. Nah, selanjutnya diagonal bidang sudah. Nah, sekarang kita selanjutnya ke diagonal ruang. Apakah itu diagonal ruang? Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan di dalam ruang. Ini ruang yang dikatakan ruang ini ya dalam. Nah, contoh diagonal ruang adalah dari titik sudut dalam sini bawah ke titik sudut yang atas berhadapan. Ini contohnya. Jumlah keseluruhan diagonal ruang pada kubus kita cari ya 1, 2, 3, dan 4 balikannya. Nah, untuk lebih jelasnya kalau dari gambar nanti kita tulis di bawah. Selanjutnya, kalau dari gambar kan dilihat nih diagonal ruangnya dari titik H ke titik. Ini juga membentuk sebuah segitiga ya. Ini nanti yang kita cari. Jadi kita bisa mencari rumus diagonal ruang menggunakan teorema Pythagoras juga. Jadi rumus diagonal ruang. Diagonal ruang. Dari titik HB, berarti HB sama dengan akar BD kuadrat ditambah DH kuadrat. Nah, akar BD ini kan adalah diagonal bidang ya. Hasilnya adalah S akar 2 ditambah DH ini adalah sisi ini kuadrat. Nah, maka 2 akar 2 pangkat 2 hasilnya kan 2 S kuadrat tambah S kuadrat sama dengan akar 2S kuadrat tambah 1S 3 S kuadrat. Maka akar S kuadrat adalah S akar 3. Tadi keseluruhan dari diagonal ruang kan ada 4. Jadi kalau misalnya kita mencari jumlah seluruh diagonal ruang, maka memakai rumus 4 S akar 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh 2 rusuk dan 2 diagonal bidang. Nah, ini contohnya. 2 rusuk dan 2 diagonal bidang. Nah, ini kan 2 rusuk dan 2 diagonal bidang sampingnya. Dan diagonal bidang pada bidang diagonal berbentuk persegi panjang, terbukti ya sifat tadi. Nah, jumlah keseluruhan dari bidang diagonal pada kubus adalah tadi pertama 1, kalau kita balik 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi untuk menentukan rumus dari luas bidang diagonal bisa kita cari dengan cara rumus luas persegi.
karena bidang diagonal kan berbentuk persegi panjang ya di sini. Ini contohnya pada ABGH. Kita tulis bidang diagonal ABGH sama dengan rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya AB dikali lebarnya BG. Maka hasilnya AB kan sisi dikali BG adalah diagonal bidang, rumusnya S akar 2. S akar 2. Maka rumusnya jadi S kuadrat akar 2. Nah, tadi kita telah cari kalau misalnya seluruh dari bidang diagonalnya ada 6. Jadi kalau misalnya mencari jumlah keseluruhan dari bidang diagonal, rumusnya 6 S kuadrat akar 2. Kita membahas tentang jaring-jaring kubus. Di sini saya memiliki salah satu contoh jaring-jaring kubus dari ke-11 jaring-jaring kubus yang ada seperti gambar ini. Nah, dari jaring-jaring kubus ini kita melihat bahwa ternyata kubus terdiri dari beberapa persegi, dan jika disatukan membentuk sebuah bangun ruang kubus seperti ini. Nah, dari jaring-jaring kubus ini juga bisa kita mencari rumus luas permukaan kubus. Kita misalkan ini luas 1, luas 2, luas 3 sampai seterusnya. Ada 6 sisi ya. Luas 1, luas 2, luas 3, luas 4, luas 5 sama dengan luas 6. Ini dikatakan luas persegi. Untuk luas persegi ini rumusnya adalah sisi kali sisi. Nah, jadi luas permukaan kubus rumusnya kan ada 6 nih perseginya. Jadinya 6 dikali sisi kuadrat. Nah, untuk mencari volume kubus, rumus volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, alas pada kubus memiliki bentuk persegi. Berarti kita menggunakan rumus luas persegi. Luas persegi juga sisi kuadrat dikali tinggi. Tinggi dari kubus adalah sisi juga. Sisi. Jadi volume kubus sama dengan sisi pangkat 3. Nah, pada kehidupan sehari-hari, contoh kubus terdapat pada kotak, dadu, mainan Rubik, dan benda-benda lainnya. Nah, kali ini saya menggunakan media Rubik untuk mencari luas dan volume. Ini kita misalkan diketahui Rubik memiliki sisi 3 kali 3. Nah, ini kita ketahui 3 cm dan 3 cm. Berarti untuk mencari luasnya, luas Rubik sama dengan 6 kali 3 kuadrat. Berarti luas sama dengan 6 dikali 9 sama dengan 54. Nah, kita buktikan pada Rubik ini. Di luas pertama, Rubik memiliki 9. Pada sisi pertama 9, sisi kedua 9, sisi ketiga 9, keempat 9, yang bawah 9, dan yang terakhir yang keenam 9. Berarti sama saja Rubik ini memiliki luas 6 kali 9 sama dengan 54. Terbukti ya. Namun untuk mencari volume, maka menggunakan rumus volume Rubik sama dengan X pangkat 3. Tadi kan sisinya 3 ya. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, sekarang kita buktikan dari Rubik ini. Kita dapat melihat bahwa ada 9 kubus kecil di layar pertama, 9 kubus kecil di layar kedua, dan 9 kubus kecil di layar ketiga.
Jadi sama saja seperti 3 kali 9, hasilnya 27. Terbukti. Nah, jadi dengan menggunakan rubrik ini, kita dapat mencari nilai luas dan volume kubus. Saya cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.